أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم أما بعد نويت التعلم والتعليم والتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير باتقاء وجه الله ومرضاته وقربه وثوابه سبحانه وتعالى. Baiklah, pada pertemuan kali ini kita akan melanjutkan pembahasan kita berkaitan dengan ilmu-ilmu syariat Islam, terkhusus pembahasan mengenai ilmu akidah. Pada pembahasan sebelumnya kita telah berbicara panjang lebar mengenai asal-usul sebab penulisan kitab Manzumah Aqidatil Awam ini, yang mana ditulis oleh Sidi Ahmad Al-Marzuki. Sebagaimana kita ketahui bahwasanya kitab ini berbentuk bait-bait syair yang mana berjumlah 57 bait, 26 diantaranya berasal dari Rasulullah SAW ketika Sidi Ahmad Al-Marzuki bermimpi bertemu Rasulullah SAW. Dan 31 bait berikutnya itu merupakan lanjutan yang ditulis sendiri oleh Sidi Ahmad Al-Marzuki. Sebelumnya juga sudah kita tekankan bahwasanya meskipun asal-usul atau sebab penulisan kitab ini bermula dari mimpi bertemu dengan Rasulullah, bukan berarti ilmu yang saat ini kita bahas, ilmu yang kita pelajari saat ini itu berasal dari mimpi. Ya. Beliau bermimpi bertemu Rasulullah sehingga menjadi kitab ini itu 4 tahun menjelang wafat. Artinya beliau sudah sangat lama terlebih dahulu menjadi seorang alim, menjadi seorang ulama yang punya banyak murid, yang seorang ahli, ya seorang ahli dalam ilmu akidah yang mengajarkan pokok-pokok keyakinan Islam, ya ilmu-ilmu akidah yang benar. Dan ketika beliau bermimpi bertemu Rasulullah 4 tahun menjelang wafat, akhirnya tercipta kitab ini. Dan apa yang beliau dapatkan dari mimpi itu, ya sesuai dengan apa yang selama ini beliau yakini, selama ini beliau ajarkan seperti itu. Jadi tidak ada kontradiksi antara dua hal ini seperti itu. Nah, ini banyak di luar sana orang-orang yang ingin mencoba menjatuhkan akidah Ahlus Sunnah, ya akidah Ahlus Sunnah dengan mengatakan bagaimana mungkin ya mereka berani menyebut dengan akidah Ahlus Sunnah sementara kitab mereka itu berasal dari mimpi. Nah, ini orang-orang yang di dalam hatinya ada penyakit sehingga tidak bisa membuka hatinya, melapangkan hatinya untuk menerima kebenaran yang ada seperti itu. Namun di pembahasan sebelumnya kita sudah jelaskan ya panjang lebar apa maksudnya mimpi ini, ya kenapa mimpi ini bisa kita percayai seperti itu. Dan ini kan dialami oleh seorang yang soleh, yang seorang yang alim. Tentunya tidak mungkin kalau sekelas beliau ini berdusta dengan hal-hal semacam ini seperti itu. Lalu selanjutnya kita juga sudah membahas mengenai 4 bait pertama dari kitab Aqidatul Awam ini, yang mana 4 bait itu berisi tentang muqaddimah, ya muqaddimatu kitabin, ya pendahuluan dari kitab Aqidatul Awam ini. Ya, kita dapat temukan di bait yang pertama berisi basmalah, yang menunjukkan bahwasanya Sidi Ahmad Al-Marzuki membuka kitabnya dengan basmalah, ya, dengan mencantumkannya pada bait nomor 1. Lalu di bait nomor 2 kita temukan bahwasanya beliau setelah memulai dengan basmalah melanjutkan dengan hamdalah seperti itu. Lalu di bait yang ketiga beliau mengirimkan salawat dan salam kepada Nabi Muhammad SAW, dan pada bait yang keempat mengirimkan salawat dan salam kepada keluarganya, sahabatnya, dan para pengikutnya hingga akhir zaman nanti seperti itu. Nah, 4 hal ini ya yang disebut dengan muqaddimatu kitabin sering kali kita temukan di dalam kitab-kitab apapun, ya baik kitab akidah maupun kitab yang lain seperti itu. Dan karena ini merupakan sudah menjadi suatu kebiasaan bagi seorang ulama untuk memulai kitabnya dengan seperti ini, maka jangan heran nanti ketika membuka kitab apapun, ya terutama kitab-kitab Arab, itu pasti dimulai dengan basmalah, dilanjutkan dengan hamdalah, lalu selawat dan salam seperti itu. Nah, ini sudah merupakan kebiasaan dari para ulama yang juga merupakan tuntunan dari Rasulullah SAW. Jadi para ulama mengikuti Rasulullah SAW, ya ketika beliau menulis surat, ya beliau menyampaikan khutbah dan lain sebagainya, beliau selalu memulai dengan hal-hal semacam ini, dimulai dengan basmalah, hamdalah, selawat dan salam seperti itu. Dan juga ada banyak anjuran-anjuran, ya hadis-hadis Rasulullah yang menganjurkan untuk
memulai sesuatu yang baik juga dengan basmalah, hamdalah, dan salawat dan salam seperti itu. Jadi ini sudah merupakan kebiasaan yang diwariskan turun-temurun dimulai dari zaman Rasulullah SAW hingga sampai ke saat sekarang ini, ya, termasuk Sidi Ahmad Al-Marzuki melakukan hal tersebut seperti itu. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan mulai masuk ke dalam inti atau pokok pembahasan dari ilmu akidah itu. Jadi sebelumnya kita sudah mencari tahu, ya, ilmu akidah itu fokusnya dalam bidang apa, ya, yang dibahas seperti apa. Nah, kita masuk ke poin-poinnya, ya, substansi dari ilmu akidah itu apa, ya. Dan yang akan kita bahas adalah ilmu akidah untuk pemula, ya, sebagaimana nama kitabnya, Aqidatul Awam, akidah untuk orang awam, untuk pemula. Makanya ini merupakan, ya, isinya adalah ilmu akidah, ya, keyakinan-keyakinan yang harus diketahui oleh seseorang yang baru ingin mendalami atau mempelajari tentang akidah Islam itu, ya. Jadi akidah yang benar itu seperti apa, isinya seperti apa, ya. Untuk yang pemula kadarnya yang wajib diketahui itu seperti apa. Nah, semuanya terangkum dalam kitab ini seperti itu. Nah, yang akan kita bahas dalam permasalahan ini tentunya adalah akidahnya, akidatu ahli sunnati wal jamaah, akidahnya Ahlus Sunnah wal Jamaah, ya. Kalau mungkin kita pernah mendengar istilah Ahlus Sunnah wal Jamaah, mungkin sangat masyhur, ya, sangat populer, ya, di mana-mana orang menyebut istilah Ahlus Sunnah wal Jamaah, ya. Bahkan hampir semua orang mengklaim, ya, bahkan mungkin tidak ada orang yang tidak mengklaim dirinya sebagai Ahlus Sunnati wal Jamaah. Ya, sehingga akan menimbulkan pertanyaan, ya, ketika kita melihat fakta di lapangan, terdapat banyak kelompok aliran Islam, terdapat banyak kelompok-kelompok dalam Islam, terdapat banyak aliran-aliran, terdapat banyak ideologi-ideologi. Nah, sehingga membuat kita, ya, sebagai pemula bertanya-tanya, jadi yang Ahlus Sunnah itu yang mana? Apakah kelompok ini, madhab ini, atau aliran ini, atau ideologinya itu bagaimana? Nah, tentu kita harus punya suatu pegangan, ya, ketika kita mengklaim diri kita sebagai Ahlus Sunnah, ya, saya ini Ahlus Sunnah. Nah, kenapa saya bisa mengklaim diri saya Ahlus Sunnah? Tentu saya harus tahu dulu, ya, yang Ahlus Sunnah itu yang seperti apa, ya, lalu bagaimana atau kriteria seorang Ahlus Sunnah itu yang seperti apa. Nah, baru kita bisa mengklaim diri kita sebagai Ahlus Sunnah, ya, tidak hanya sekedar ikut-ikutan, ya, dia Ahlus Sunnah, ya, saya ikutan Ahlus Sunnah, ya, katanya yang selamat itu Ahlus Sunnah, ya, saya ikutan Ahlus Sunnah, seperti itu. Makanya supaya tidak seperti itu, supaya kita terhindar dari hal-hal yang tidak baik seperti itu, makanya kita perlu untuk mengkaji terlebih dahulu. Jadi yang dimaksudkan dengan Ahlus Sunnah itu sepertinya siapa? Ya, siapa yang dimaksud dengan Ahlus Sunnah, supaya tidak semua orang mengklaim diri mereka sebagai Ahlus Sunnah. Nah, kalau kita melihat dari sejarahnya pada zaman Rasulullah SAW dan para sahabat, itu tidak ada istilah term Ahlus Sunnah wal Jamaah, ya. Jadi Nabi tidak pernah mengatakan kelompok kita ini kelompok Ahlus Sunnah wal Jamaah, tidak ada yang seperti itu. Namun kalau kita kaji mendalam hadis-hadis Rasulullah SAW yang substansinya, ya, menerangkan tentang hal ini, kita bisa temukan ada setidaknya beberapa hadis, ya, yang bisa menunjukkan substansi Ahlussunnah wal Jamaah ini, ya. Di antaranya adalah hadis yang diriwayatkan oleh sahabat Muawiyah dan Abdullah ibni Amr, ya, Abdullah bin Amr, ya. Kalau dalam hadis Muawiyah itu diceritakan bahwasanya Rasulullah menyebutkan, ya, bahwasanya kelompok sebelum Islam ini itu terpecah menjadi 72 kelompok, ya. Sementara Islam nantinya akan terpecah menjadi 73 kelompok, ya. Dan 72 kelompok itu di neraka dan satu kelompok akan selamat. Nah, kata Rasulullah, siapa kelompok yang satu ini? Kata Rasulullah apa? Kelompok yang satu ini adalah al-jamaah. Ya, jadi dalam hadis Muawiyah ini, ya, Rasulullah hanya menyebutkan istilah kelompok yang selamat ini, ya, hanya dengan istilah al-jamaah saja. Jadi bukan Ahlus Sunnah wal Jamaah, bukan, tapi al-jamaah saja, ya. Jadi al-jamaah saja. Itu kalau kita merujuk kepada hadis Muawiyah. Kalau di hadis lain ada hadis Abdullah bin Amr, ya, Abdullah bin Amr, hampir serupa, ya, substansi yang ada dalam hadis itu, ya. Diceritakan bahwasanya Bani Israel terpecah dalam 72 kelompok, lalu Islam akan terbagi ke dalam sekian kelompok, ya, dan hanya satu kelompok yang selamat, yaitu kelompoknya Rasulullah. Dan beliau menyebutkan dalam hadis Abdullah bin Amr dengan istilah ma ana alaihi wa ashabi, ya. Jadi kalau dalam hadisnya Muawiyah kelompok yang selamat itu al-jamaah, tapi kalau dalam hadisnya Abdullah bin Amr kelompok yang selamat itu disebut dengan ma ana alaihi wa ashabi. Nah, dari ma ana alaihi wa ashabi inilah banyak para ulama menafsirkan, ya, akhirnya membuat sebuah term Ahlus Sunnah wal Jamaah, ya. Ma ana alaihi, ya, apa yang aku berada di atasnya. Jadi ajaranku. Nah, kalau Rasulullah SAW mengajarkan
ya sebagaimana sunnah, maka kan orang yang mengikuti Rasulullah disebut dengan ahlu sunnah. Makanya ma'ana alaihi ini disebut dengan ahlu sunnah, ditafsirkan sebagai ahlu sunnah. Ya, wa ashabi, nah wa ashabi ini dan sahabat-sahabatku, ya ini ditafsirkan oleh para ulama menjadi al jamaah, ya sebagaimana hadisnya Muawiyah. Jadi dari sinilah para ulama berangkat, ya menyatakan bahwasanya kelompok yang selamat, ya jadi aliran Islam yang selamat, ya atau kelompok yang selamat yang benar itu adalah kelompok Ahlussunnah wal Jamaah. Dari mana datangnya? Dari dua hadis ini, hadis Muawiyah, ya dengan tendensi al Jamaah, ya kalau dalam hadis Muawiyah, tapi kalau dalam hadisnya Abdullah bin Amr, ma ana alaihi wa ashabi, ya, yang ditafsirkan oleh para ulama setelahnya menjadi Ahlussunnati wal Jamaati, ya. Dari sini kita bisa dapat mengambil kesimpulan bahwasanya sebenarnya term Ahlus Sunnah wal Jamaah itu belum ada zaman Rasulullah, baru ada setelah zaman Rasulullah, ya karena kan pada zaman Rasulullah itu alirannya cuma Islam itu cuma satu, jadi apa yang diajarkan Rasulullah saja. Tetapi ketika setelah Rasulullah wafat, akan muncul berbagai aliran, berbagai kelompok, sehingga perlu ditegaskan ya mana kelompok yang benar, yang lurus, yang masih sesuai dengan apa yang diajarkan oleh Rasulullah SAW, dan itu dinamakan dengan kelompok Ahlus Sunnati wal Jamaati, ya kelompok Ahlus Sunnati wal Jamaati. Nah, itu kalau kita melihat kepada sejarahnya Ahlus Sunnati wal Jamaati. Namun kalau kita melihat ke zaman sekarang, banyak kelompok-kelompok dari berbagai aliran, berbagai kelompok, semuanya mengaku sebagai Ahlus Sunnati wal Jamaah. Tapi yang mana yang Ahlus Sunnati wal Jamaah? Nah, di sini kita perlu pertegas dulu. Kita harus pisahkan dulu, ya, yang mana yang benar-benar Ahlus Sunnah, mana yang hanya mengaku sebagai Ahlus Sunnah. Karena siapapun bisa mengaku sebagai Ahlus Sunnah meskipun dia tidak Ahlus Sunnah pada hakikatnya, seperti itu. Nah, untuk mempertegas siapa Ahlus Sunnah sebenarnya itu, saya mencoba untuk memberikan dua alasan, ya, memberikan dua poin utama yang bisa membuat kita memahami, mengetahui siapa sih Ahlus Sunnah wal Jamaah itu sebenarnya. Oke, yang pertama, saya menukil, ya, saya menukil. Jadi tidak saya yang mengatakan atau mengklaim bahwasanya Ahlus Sunnah itu kelompok ini, tapi menukil. Menukil dari siapa? Dari Murtadha Az-Zabidi namanya. Ya, jadi seorang ulama namanya Murtadha Az-Zabidi, seorang ahli hadis, ya. Bahkan menurut sebagian kalangan disebut dengan Bukhari wa asrihi, ya, Imam Bukhari zamannya. Jadi kalau Imam Bukhari hidup di zamannya Murtadha Az-Zabidi ini, ya Murtadha Az-Zabidi inilah yang Imam Bukhari-nya, seperti itu, ya. Saking dalamnya pengetahuan ilmu hadisnya, seperti itu. Nah, Murtadha Az-Zabidi ini punya kitab namanya Ithafus Sadatil Muttaqin bi Syarhi Ihya'i Ulumuddin, ya. Nama kitabnya Ithafus Sadatil Muttaqin bi Syarhi Ihya'i Ulumuddin. Kitab ini merupakan syarah, merupakan penjelas dari kitab Ihya Ulumuddin-nya Imam Al-Ghazali. Jadi Imam Al-Ghazali punya kitab namanya Ihya Ulumuddin, lalu disyarah, diperjelas, dijabarkan oleh Murtadha Az-Zabidi. Nah, kitabnya Ithafus Sadatil Muttaqin bi Syarhi Ihya'i Ulumuddin. Nah, dalam kitab Ithafus Sadatil Muttaqin, Murtadha Az-Zabidi menyebutkan, ya, idza utliqa ahlus sunnah. Jadi dalam kitab ini, ya, beliau menyebutkan yang ahlus sunnah itu siapa sih, kata beliau apa, ya, ketika disebutkan istilah ahlus sunnah, ketika diitlakkan, ketika dimutlakkan, ketika ahlus sunnah itu secara apa namanya tidak terkait apa-apa, misalnya kita sebut ahlus sunnah, siapa sih ahlus sunnah gitu, apa katanya Murtadha Az-Zabidi, ya, yang dimaksud dengan ahlus sunnah ketika itu adalah al-Asy'ariyah wal Maturidiyah, ya, pengikut Imam Asy'ari dan pengikut Imam Al-Maturidi, ya, pengikutnya Imam Abul Hasan Al-Asy'ari dan pengikut Imam Abu Mansur Al-Maturidi. Nah, ini siapa yang bilang? Bukan saya yang bilang, tapi yang bilang adalah Murtadha Az-Zabidi, ya, seorang ahli hadis pada zamannya, ya. Imam Bukhari zamannya, Imam Bukhari pada zamannya, Murtadha Az-Zabidi, yang menyebutkan apa? Yang Ahlus Sunnah itu siapa? Pengikutnya Imam Abul Hasan Al-Asy'ari dan pengikutnya Abu Mansur Al-Maturidi. Ya, jadi bisa kita ambil mafhum mukhalafahnya. Artinya kalau tidak tergolong atau tidak mengikut kepada dua imam ini, ya mungkin saja tidak termasuk ke dalam kelompok Ahlus Sunnati wal Jamaah. Tapi tidak kita katakan mereka itu kafir, tidak katakan mereka itu sudah keluar dari Islam, tidak. Karena kan sebagaimana ajaran Ahlus Sunnah wal Jamaah hakikat itu apa? Ya, la nukafiru ahadan min ahlil qiblah. Selagi dia masih ahlul qiblah, ya masih sholat, masih apa namanya? Ya masih dalam keadaan mengakui bersyahadat lah, seperti itu. Kita tidak menganggapnya sebagai orang yang sudah keluar dari Islam. Itu akidah Ahlus Sunnah yang sebenarnya. Berbeda dengan kelompok-kelompok sebelah yang mungkin ya karena satu dua hal perkara yang mungkin dalam tanda kutip sunnah saja ditinggalkan, langsung kita diklaim atau dianggap sebagai kelompok yang bukan lagi Ahlus Sunnah, seperti itu. Nah, berbeda dengan Ahlus Sunnah yang sebenarnya. Nah, lalu akan timbul pertanyaan, sebenarnya kalau sudah memahami kajian majelis demi majelis ini, sudah paham sebenarnya, ya, loh kok mengikuti Imam Asy'ari, Imam Al-Maturidi, kenapa tidak mengikuti Rasulullah, seperti itu. Nah,
Ini hanya orang yang tidak paham, orang yang suka membentur-benturkan. Ya, kita pernah membahas waktu itu di dalam permasalahan fikih. Ya. Kita tidak bisa membenturkan antara Imam Asy-Syafi'i dengan Rasulullah SAW. Ya. Karena bagaimanapun ya, yang diajarkan oleh Imam Asy-Syafi'i, fikihnya Imam Asy-Syafi'i maupun dalam ilmu akidahnya Imam Asy'ari dan Imam Al-Maturidi, semuanya berasal dari Rasulullah SAW. Ya. Akan tetapi pada zaman Rasulullah SAW dan para sahabat itu belum ada bisa dikatakan istilahnya kodifikasi ilmu. Ya. Jadi ilmu itu belum terkurikulum dengan baik. Ya. Apakah ada ya kurikulum ilmu akidah pada zaman sahabat? Adakah sekolah mengajarkan ilmu akidah dari yang A sampai Z, fikih dari A sampai Z, fikih dari pembahasan ibadah sampai siasah, ibadahnya dari toharoh sampai haji? Tidak, belum ada seperti itu. Baru ada pada zaman tabiin seperti itu. Nah, bagi para tabiin inilah ya orang-orang para ulama-ulama besar inilah yang mengkodifikasi ilmu itu ya, yang apa istilahnya menyusun ilmu itu secara runut, secara runtun, ya dari awal sampai akhir, ya dari yang termudah sampai tersulit, dari yang paling simpel dari sampai yang paling besar masalahnya. Gitu. Nah, dan inilah yang kita sebut sebagai pengikut Imam Asy'ari, Imam Maturidi, Imam Syafi'i ini. Gitu. Jadi kita mengikuti Rasulullah secara hakikat, tetapi teori-teori dari Rasulullah itu disusun rapi oleh Imam Al-Asy'ari. Jadi mengikuti akidah Imam Al-Asy'ari sama dengan mengikuti akidah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi sebenarnya ini sudah kita bahas berkali-kali ya. Jadi jangan benturkan antara para ulama dengan Rasulullah SAW. Kenapa? Karena yang diajarkan oleh para ulama ini juga berasal dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam seperti itu. Ya, ada jalurnya. Nah, kenapa kita sebut pengikut Imam Syafi'i bukan pengikut Rasulullah? Kenapa kita sebut pengikut Imam Asy'ari bukan pengikut Rasulullah? Ya, karena yang menyusun teori-teori ilmu fikih, yang menyusun teori-teori ilmu akidah, ya, dan menyusun teori-teori ilmu yang lain itu bukan pada zaman Rasulullah, bukan para sahabat. Kita kan tidak temukan sahabat membuat kitab fikih, kitab akidah kan tidak. Ya, atau ada kurikulum akidah yang tersusun rapi, kurikulum fikih yang tersusun rapi, belum ada. Siapa yang membuat itu pada zaman sahabat, pada zaman tabi'in ini? Ya, Imam Syafi'i. Makanya kita nyebut ikut siapa? Ikut Imam Syafi'i. Ikut siapa? Ikut Imam Asy'ari, Imam Al-Maturidi seperti itu. Nah, ini jangan sampai dibenturkan dan jangan lagi sampai disalahpahami seperti itu. Nah, ada lagi ya orang yang kelompok yang di sebelah juga ya yang sering memberikan syubhat ya, menggoyahkan keyakinan Ahlus Sunnah ya. Katakan apa ya? Ya, kalau kita bilang fikih kita ikut Imam Syafi'i ya, tapi mereka bilang loh kok ikut Syafi'i, ikutnya Rasulullah dong. Nah, kalau kita bilang akidah kita ikut Imam Asy'ari. Nah, mereka bilang, lah fikihnya ikut Syafi'i, akidahnya kok ikut Asy'ari, kenapa nggak ikut Syafi'i? Nah, ini kan orang yang nggak paham, ya orang yang nggak paham sebenarnya bagaimana status periwayatan sanadnya, keilmuannya Imam Asy'ari, Imam Syafi'i dan lain sebagainya. Kalau kita cari secara jalur, ya Imam Asy'ari ini sampai jalurnya kepada Imam Syafi'i sampai kepada Rasulullah. Karena kan Imam Syafi'i punya murid, muridnya punya murid, muridnya ini adalah gurunya Imam Al-Asy'ari seperti itu. Begitu dengan Imam Al-Maturidi. Nah, Imam Al-Maturidi ini punya hubungan dengan Imam Abu Hanifah, sanadnya sampai ke atas sampai kepada Rasulullah SAW. Jadi kita tidak bisa benturkan Imam Asy-Syafi'i dengan Imam Al-Maturidi. Kenapa? Karena ilmunya sama, sanadnya bersambung gitu. Ya, sanadnya bersambung bahkan sampai zaman sekarang ini seperti itu. Jadi zaman sekarang ini, ketika ditanya ulama-ulama Ahlus Sunnah saat ini, tanyakan sanadnya itu nanti kan sampai kepada Imam Al-Asy'ari, akan sampai kepada Imam Asy-Syafi'i, akan sampai kepada Rasulullah SAW jalur periwayatannya seperti itu. Mungkin untuk orang-orang awam mungkin tidak atau kesulitan akan menghafal sanad silsilah sanad itu, makanya yang tahu ya orang ulama saja gitu. Nah, akan tetapi kelompok-kelompok mereka ini justru menyerang orang-orang awamnya yang nggak tahu sama sekali ya Imam Syafi'i itu siapa, Imam Syafi'i itu siapa, ya itu yang diserang, bukan ulamanya tapi orang yang lagi belajar ilmu agamanya itu yang diserang sehingga sering menimbulkan kerancuan dan keraguan seperti itu. Nah, ini hanya orang-orang yang iseng-iseng saja, orang-orang yang di luar apa namanya istilahnya ingin menggoyahkan keyakinan-keyakinan orang-orang Ahlus Sunnah wal Jamaah seperti itu. Jadi kita bisa simpulkan bahwasanya akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah yang kita ajarkan saat ini itu akidah Ahlus Sunnahnya versi siapa atau bukan versi siapa ya? Ahlus Sunnah yang bagaimana? Ahlus Sunnahnya menurut para ulama ya. Para ulama mengatakan Ahlus Sunnah siapa? Ya, mengikut kepada Murtada Az-Zabidi mengatakan idza utliqa Ahlus Sunnah, ketika dimutlakkan, diitlakkan, ketika disebutkan istilah Ahlus Sunnah, maka yang dimaksudkan adalah Imam Al-Asy'ari dan Imam Al-Maturidi. Maka selain daripada dua itu bisa kita katakan mungkin tidak lagi bagian dari Ahlus Sunnah ya. Meskipun ya setelah zaman beliau pun masih menganggap kelompok-kelompok yang itu Ahlus Sunnah ya, masih ada yang mengatakan seperti itu ya, tetapi semua sepakat ya Ahlus Sunnah sepakat kalau mereka itu belum
kafir, belum keluar dari Islam. Kenapa? Karena akidah Ahlussunnah la nukaffiru ahadan min ahlil qiblah. Kita tidak mengkafirkan seseorang pun dari ahlul qiblah. Ya, dari orang yang masih sholat kita tidak akan kafirkan. Ya. Bayangkan ya, ketika kita ada seseorang ya menuduh saudaranya mengatakan ahlul bid'ah misalkan seperti itu. Nah, itu kan kalimat yang halus di lidah tapi menyakitkan di hati, tajam di hati. Ya. Karena kan dalam keyakinan mereka bid'ah itu semuanya sesat. Ya, sesat itu semuanya di neraka. Ya, ketika menyebutkan orang sebagai ahlul bid'ah, berarti kan secara otomatis menyebutkan orang tersebut ahli neraka. Kan? Berarti kan sudah mengeluarkannya dari Islam. Kan? Itu kan berbahaya sekali. Nah, kalau dalam akidah Ahlussunnah tidak ada yang seperti itu. Tidak ada mengklaim orang sejahat itu. Jadi ini kan sebenarnya jahat sekali ya, mengatakan orang dengan ahli neraka itu kejahatan apa lagi yang bisa membandingi itu kan. Misalkan kita nih ada teman yang mengatakan kita ini ahli neraka, tentu kan kita marah ya, kita merasa kesal ya. Bagaimana mungkin ya kita dianggap sebagai ahlu nar, ahli neraka seperti itu. Makanya perlu diluruskan ini keyakinan-keyakinan yang seperti ini. Oke. Nah, itu tadi poin pertama yang alasan kita menyebutkan kenapa Ahlussunnah itu Al-Asy'ari dan Al-Maturidi. Yang kedua, pada tahun 2016 ya di Republik Chechnya ya, atau di Shishan ya diselenggarakan namanya konferensi Chechnya atau Muktamar Shishan ya. Konferensi ini ya atau muktamar ini dihadiri oleh ulama-ulama Ahlus Sunnah dari seluruh dunia. Dari Mesir ada Syekh Ahmad Thayyib, ada Syekh Ali Jum'ah, ada Syekh Usama Sayyid Al-Azhari, ya ada Syekh Sauki Alam, ya, dari Yordan itu ada Syekh Said Fudah, ya dari Saudi itu ada Syekh Syarif Hatim Al-Auni, ya lalu dari Suriah juga ada Syekh Taufik Ramadan Al-Buti, ya, anaknya dari Syekh Muhammad Said Ramadan Al-Buti, ya, dan lain sebagainya dari berbagai penjuru dunia. Nah, hasil kesepakatan dari konferensi Chechnya ini mengatakan bahwasanya ketika kita menyebutkan Ahlus Sunnah, maka yang dimaksudkan secara akidah dia harus mengikuti salah satu dari dua orang, ya, antara Imam Al-Asy'ari atau Imam Al-Maturidi. Jadi secara akidah Ahlus Sunnah mengikuti Imam Al-Asy'ari atau Imam Al-Maturidi. Secara fikih mengikuti salah satu dari mazhab yang empat, mengikuti Imam Abu Hanifah atau mengikuti Imam Malik atau mengikuti Imam Asy-Syafi'i atau mengikuti Imam Ahmad bin Hambal seperti itu. Dan dari sisi yang ketiga harus bertasawuf. Ini sisi yang bertasawuf. Ini juga yang banyak dihindari oleh sebagian kalangan. Karena mereka mengatakan tasawuf itu bukan dari Rasulullah. Jadi meninggalkan tasawuf. Nah, ini kelompok ini bukan lagi bagian dari Ahlussunnah wal Jamaah. Jadi dalam konferensi Chechnya ini ya istilahnya memberikan kriteria. Ya. Jadi yang Ahlussunnah itu bagaimana? Nah, dalam hasilnya apa? Ahlussunnah itu secara akidah dia harus mengikuti salah satu dari dua. Kalau tidak Imam Abu Mansur Al-Maturidi, ya berarti dia mengikuti Abu Hasan Al-Asy'ari. Kalau dari segi fikih dia mengikuti salah satu dari yang empat, ya. Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Asy-Syafi'i atau Ahmad bin Hambal. Dan dari sisi yang ketiga dia harus bertasawuf, ya, harus pandangannya itu sufistik seperti itu, meyakini adanya tasawuf akhlak sufi seperti itu. Nah, kalau sudah terpenuhi tiga kriteria ini maka dia disebut dengan Ahlussunnah wal Jamaah. Nah, bahkan konferensi ini secara tegas menyebutkan ya Atba'u Ibnu Taimiyah, ya, pengikutnya Ibnu Taimiyah, pengikutnya Muhammad Ibn Abdul Wahhab itu laisu min ahli sunnah. Tidak lagi merupakan bagian dari Ahlus Sunnah seperti itu. Nah, biasanya ketika saya menyebutkan hal seperti ini banyak yang mengecam seperti itu. Ya kenapa? Katanya Ahlus Sunnah tidak pernah mengeluarkan orang dari ini dan segala macam gitu. Ya. Kalau saya bisa kasih klarifikasi, sebenarnya saya tidak pernah mengeluarkan seorang pun dari Ahlus Sunnah gitu. Saya tidak mengeluarkan Atba'u Ibnu Taimiyah, pengikutnya Ibnu Taimiyah, pengikutnya Muhammad bin Abdul Wahhab itu saya tidak pernah keluarkan dari Ahlus Sunnah. Mereka saja yang belum bisa masuk. Ya, kenapa? Karena kan ada kaidah. Jadi tidak bisa masuk dengan mengeluarkan itu dua hal yang berbeda seperti itu. Ya, saya tidak pernah mengeluarkan, hanya saja mereka tidak bisa masuk. Ya. Kenapa tidak bisa masuk? Karena para ulama ya berdasarkan dari konferensi Chechnya itu ya tahun 2016 itu sudah membuat kriteria. Jadi yang bisa disebut dengan Ahlus Sunnah itu cuma seperti ini, ya kelompok-kelompok ini saja. Kalau bukan ya berarti tidak termasuk kepada Ahlus Sunnati wal Jamaati seperti itu. Makanya saya tidak pernah mengeluarkan kelompok-kelompok apapun dari Ahlus Sunnah. Hanya saja mereka tidak bisa masuk pada Ahlus Sunnah. Kenapa? Karena mereka tidak mengikuti kriteria yang sudah ditetapkan oleh para ulama seperti itu. Dan kalau kita lihat dari masa ke masa ya, pengikut Imam Al-Asy'ari dan Imam Al-Maturidi itu sudah menjadi mayoritas sejak zaman dahulu kala ya. Sejak zaman Imam Al-Asy'ari sampai saat ini itu sudah menjadi mayoritas. Bayangkan Islam mayoritasnya Asy'ari dan Maturidi. Tiba-tiba ada orang akhir zaman ya mengklaim dirinya sebagai
Ahlus Sunnah dan mengatakan Asy'ariyah sesat, Maturidiyah sesat. Itu kan berbahaya sekali ya. Orang-orang yang datang di akhir zaman, kelompok mereka kecil, cuma minoritas, tapi menuduh kelompok mayoritas yang sudah berabad-abad lamanya sebagai kelompok yang sesat seperti itu. Ini kan berbahaya sekali ya akidah seperti ini. Makanya kita harus luruskan ya pemahaman-pemahaman seperti ini. Nah, intinya saat ini adalah kita mengetahui dulu. Ya, jadi yang Ahlus Sunnah itu yang seperti apa? Ya, kalau ditanya apakah kita ini Ahlus Sunnah? Iya, kita Ahlus Sunnah. Kenapa kita mengatakan Ahlus Sunnah? Ya, pertama karena kita mengikuti ajarannya Imam Al-Asy'ari. Jadi akidah yang kita pelajari dalam ilmu akidah ini, keyakinan-keyakinan ini adalah keyakinannya Imam Al-Asy'ari yang disusun oleh Imam Al-Asy'ari. Nanti akan diteruskan turun-temurun sampai kepada Sidi Ahmad Al-Marzuki seperti itu. Nah, pemahaman-pemahaman ini mengikuti Imam Al-Asy'ari, dan katanya Murtada Az-Zabidi, Ahlus Sunnah itu ya kalau tidak Imam Asy'ari, Imam Al-Maturidi seperti itu. Nah, atau dalam konferensi case-nya sudah dijelaskan juga gitu. Jadi kalau tidak termasuk kriteria Imam Al-Asy'ari dan Imam Al-Maturidi, maka bukan merupakan bagian dari Ahlus Sunnah. Jadi kita sudah punya pegangan. Jadi kita berani mengatakan siapa Ahlus Sunnah? Ya inilah Ahlus Sunnah. Kita sudah mengatakan ini Ahlus Sunnah, ini buktinya, ini ulama yang mengatakan, ini kesepakatan para ulama. Ya. Siapa yang berani mengatakan Syekh Ahmad Thayyib, Syekh Ali Jum'ah, Syekh Sayyid Usama Al-Azhari, ya, dan ulama-ulama kondang seperti itu bukan Ahlus Sunnah? Itu kan orang yang berani sekali, kurang ajar sekali mengatakan mereka-mereka yang sangat alim ini sebagai orang yang bukan Ahlus Sunnah seperti itu. Makanya kita perlu keberanian juga untuk melawan apa yang mereka tuduhkan kepada kita. Mereka mengatakan mereka Ahlus Sunnah, ya silahkan. Gitu. Tapi kita punya pegangan Ahlus Sunnah itu seperti apa, kaedahnya, kriterianya seperti apa. Ya bahkan para ulama telah bersepakat yang mana yang disebut dengan Ahlus Sunnah itu. Ya, di luar daripada itu tidak disebut dengan Ahlus Sunnah. Dan kalau yang lebih apalagi menandakan Ahlus-Sunnah itu seperti apa, kita bisa lihat dari jalur sanad sebenarnya. Ya, jadi guru kita itu siapa? Akidahnya apa? Terus gurunya siapa? Gurunya siapa? Gurunya siapa? Kalau bersambung sampai Rasulullah dengan akidah yang sama, berarti itulah yang Ahlus-Sunnah. Nah, tanyakan kepada kelompok-kelompok yang di luar sana, Atba'u Ibnu Taimiyah, ya, Atba'u Muhammad ibn Abdul Wahhab, tanyakan sanadnya, tanyakan silsilah sanadnya. Ya, sebagian dari mereka tidak menemukan sanad yang sampai bersama Rasulullah, terputus di tengah jalan. Ya, ada sampai dari zaman Rasulullah sampai abad ke-7, abad ke-8, tiba-tiba menghilang. Nanti abad ke-12, abad ke-13, tiba-tiba muncul. Berarti kan ada kehilangan, kekosongan, sanad, terputus sanad seperti itu. Nah, meskipun sebagian dari mereka ada yang mengatakan tersambung, jadi sanadnya tidak terputus, tersambung, toh sanad mereka itu ya ada di antaranya yang merupakan Ahlus-Sunnah Imam Asy'ari, Imam Maturidi. Dan mereka tidak punya sanad yang memang ajaran mereka dari sejak mereka ke Rasulullah tidak ada. Pasti di tengah-tengahnya nanti akan bertemu dengan Ahlus Sunnah wal Jamaah, Imam Asy'ari atau Imam Al-Maturidi. Ya, jadi pengikut Asy'ari atau pengikut Maturidi pasti akan ketemu di tengah sana gitu. Jadi mereka bangga-banggakan sanad, cek saja sanad mereka gitu. Di tengah-tengahnya kok ada Asy'ari, ada Maturidi, katanya Asy'ari sesat kata mereka. Ya. Banyak itu. Saya sudah mencoba untuk membaca beberapa bukunya mereka. Dan mereka memang berani sekali mengatakan, ya Asy'ariyah itu sudah kelompok sesat seperti itu. Jadi kan ini kan berbahaya sekali seperti itu. Jadi dengan mengetahui ini maka kita punya pegangan. Kita bisa memberanikan diri mengatakan, mengklaim diri kita sebagai Ahlus-Sunnah karena kita juga punya pegangan. Para ulama menyebutkan seperti ini, kita ikuti apa yang diajarkan oleh para ulama kita seperti itu. Nah itu hal pertama yang perlu kita tekankan. Jadi siapa yang Ahlus-Sunnah itu dan kelompok kriteria bagaimana yang disebut dengan Ahlus-Sunnah seperti itu. Oke. Yang kedua, sebagaimana telah kita sebutkan tadi, kita akan membahas mengenai perkara-perkara akidah untuk pemula seperti itu. Nah, lalu akan timbul pertanyaan juga, lalu akidah pemula itu yang seperti apa sih? Jadi sebatas mana sih kewajiban seorang pemula untuk memahami ilmu akidah itu? Nah, kita bisa merujuk dari perkataannya Imam Al-Asy'ari. Jadi kata Imam Al-Asy'ari apa? Awwalu ma yajibu 'alal 'abdi al-'ilmu billahi wa rasulihi wa dinihi. Kata Imam Al-Asy'ari, kewajiban pertama ya, bagi seorang hamba itu, jadi orang awam seperti kita ini, ya kewajiban pertama kita dalam ilmu akidah apa? Dalam keyakinan, dalam akidah, ya, dalam al-ahkam al-i'tiqadi apa? Ya, al-ilmu billahi wa rasulihi wa dinihi. Ya, kita harus terlebih dahulu memulai dengan mengenal Allah, ya, mengenal Rasulullah dan mengenal agama kita. Seperti itu. Nah, ini penting sekali ya. Kenapa kita harus mengenal Allah terlebih dahulu? Ya, kita bisa kutip dari perkataan Imam Al-Ghazali. Apa kata Imam Al-Ghazali? La tasihul ibadatu illa ba'da ma'rifatil ma'bud. Ya. Tidak sah ibadah itu kecuali setelah mengenal siapa yang kita sembah. Ya. Kita sholat, kita puasa. Ya. Sholat kita untuk siapa? Puasa kita untuk siapa? Untuk Allah. Nah, kita sudah kenal belum sama Allah? Ya. Kalau kita belum kenal sama Allah, bagaimana kita menyembah Allah?
Ya, sholat kita ini untuk siapa sebenarnya? Kita sembah ini siapa? Ya. Nah, makanya kewajiban pertama sekali bagi seorang hamba itu adalah mengenal Tuhannya dulu, ya mengenal Allahnya dulu. Kalau kita belum kenal Allah, ya bagaimana kita cara menyembah Allah Subhanahu wa taala seperti itu. Makanya kalimat Imam Al-Asy'ari dan Imam Al-Ghazali sudah mewakili ya jawaban pertanyaan apa sih yang harus kita pelajari dalam ilmu akidah sebagai seorang pemula. Jadi keyakinan-keyakinan apa yang harus dimiliki oleh seorang pemula yang baru ingin mempelajari ilmu akidah itu, ya. Katanya Imam Al-Asy'ari apa? Awalu ma yajibu 'alal 'abdi al-'ilmu billahi wa rasulihi wa dinihi, ya. Kewajiban pertama seorang hamba itu adalah mengenal Allah dulu. Ya, jadi kenali Allahnya dulu, kenali Rasulullah dan kenali agamanya seperti itu, ya. Kalau kita sudah belajar sholat tapi kita nggak tahu yang disembah dalam sholat itu siapa, ya gunanya apa? Ya, kita harus kenal Allahnya dulu dong. Ya, seperti itu. Katanya Imam Al-Ghazali apa? La tasihul ibadatu illa ba'da ma'rifatil ma'bud, ya. Tidak sah ibadah itu ya kecuali kita sudah mengenal siapa yang disembah, ya. Ya bagaimana mungkin kita ibadah diterima ya sementara kita nggak tahu yang menerima ibadah kita itu siapa, itu kan aneh sekali, ya. Kita bekerja sebagai pembantu tetapi kita nggak tahu tuannya, ya. Kita membantu siapa gitu, ya kan pertanyaannya seperti itu nanti, ya. Kita bekerja sebagai pembantu, ya sebagai pelayan. Nah, ketika ditanya membantu siapa, majikannya siapa, nggak tahu, nggak kenal gitu. Pokoknya asal kerja aja gitu, ya kan nggak mungkin juga, ya. Buat apa kita sia-sia dong seperti itu. Makanya tidak dianggap sebagai pembantu kan seperti itu. Makanya kita tidak dianggap sebagai hamba ketika kita tidak mengenal Allah Subhanahu wa taala. Makanya kita harus mulai terlebih dahulu dengan mengenal Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita berbicara mengenai mengenal Allah Subhanahu wa taala, tentu kita tidak bisa samakan ketika mengenal makhluk, ya. Ketika kita mengenal makhluk kan kita harus mengenal si si fulan misalkan. Ya, fulan ini bagaimana? Oh, fulan ini rambutnya panjang, dia tinggi, segala macam seperti itu. Nah, itu kalau kita mengenal manusia. Tapi kalau kita mengenal Allah, kita tidak bisa mengenal fisiknya Allah seperti itu, ya. Kita tidak bisa mengenal fisiknya Allah seperti itu. Nanti kita akan terjerumus pada suatu kesesatan kalau kita sampai ke fisiknya Allah seperti itu. Kita tidak perlu membahas seperti itu. Jadi bagaimana mengenal Allah? Kita mengenal Allah dengan memahami sifat-sifatnya Allah, ya. Jadi kalau kita mengenal Allah, Allah itu bagaimana sih? Oh, Allah itu maha melihat, Allah itu maha mendengar, ya Allah itu maha apa namanya memiliki pengetahuan seperti itu. Nah, kita mengenal Allah dengan memahami sifat-sifat Allah seperti itu. Nah, nanti ketika kita sudah memahami sifat-sifat ini, baru kita ibadah bisa benar-benar khusyuk. Ya, kenapa kita sholat gitu? Ya karena saya meyakini bahwasanya Allah itu maha melihat. Ya saya kenal Allah, Allah itu melihat. Kalau saya nggak sholat, pasti Allah tahu. Allah lihat saya nggak sholat. Nah, maka Allah akan balasi saya dengan neraka seperti itu misalkan. Nah, dari mana keyakinan itu muncul ya? Dari kita mengenal Allah itu. Makanya mengenal Allah itu dengan mengenal sifat-sifatnya Allah Subhanahu wa taala seperti itu. Nah, itu yang akan kita pelajari di pembahasan ilmu akidah kali ini. Kita akan mengenal sifat-sifat Allah. Nanti juga mengenal sifat-sifat Rasulullah dan mengenal hal-hal yang lain ya, yang terangkum semuanya dalam rukun iman. Jadi kita akan mulai dari mengenal Allah, mengenal malaikat, mengenal Rasulullah, mengenal kitab, mengenal hari kiamat dan mengenal takdir nanti dan lain sebagainya dalam permasalahan-permasalahan akidah seperti itu. Nah, selanjutnya poin saat ini yang akan kita bahas adalah sebelum kita masuk ke dalam pembahasan sifat-sifat Allah, ya sebagai permulaan pembahasan kita harus bisa dulu memahami hukum akal, ya apa yang disebut dengan hukum akal. Ya, jadi dalam Islam itu nanti ada namanya hukum syar'i, ada namanya hukum akli. Ya, hukum syar'i itu apa? Hukum syar'i itu adalah hukum yang biasa kita sebut sehari-hari. Ada wajib, ada sunnah, ada makruh, ada haram, ada mubah. Itu namanya hukum syar'i. Ya, itu hukum syar'i terpakai di fikih nanti kebanyakan. Ya, ada lagi namanya hukum akli. Ya, hukum akli itu apa? Hukum akli itu juga salah satunya ada namanya wajib. Ya, tapi lawannya wajib itu bukan sunnah, bukan haram. Tapi kalau dalam hukum akli ada namanya wajib, ada namanya mustahil, ada namanya jaiz. Ya. Wajib, mustahil, jaiz. Jadi kita hukum akli saja kita bahas, fokuskan. Apa itu hukum akli ya? Hukum secara akal. Jadi akal kita yang menghukumi. Apa itu wajib ya? Sesuatu yang secara akal kita mengatakan itu pasti harus ada. Tidak boleh tidak ada. Itu namanya wajib. Ya. Ada lagi namanya mustahil. Mustahil ini lawan dari wajib. Ya. Apa itu mustahil? Akal kita mengatakan tidak mungkin dia itu ada, tidak mungkin sesuatu itu ada, itu mustahil namanya. Akal kita mengatakan tidak mungkin. Ya, mungkinkah misalkan bumi ini tidak ada? Mungkinkah bumi ini tidak ada? Ya kalau secara mungkin mungkin, tapi kalau ada pertanyaannya bumi ini tidak ada, apakah kita bisa katakan ini memang benar?
Kan tidak, mustahil. Kenapa? Karena buktinya ada bumi ini. Gitu kan. Berarti kan akal bagaimana mungkin? Ya kita kan berpikir kalau akal kan seperti itu. Bagaimana mungkin orang mengatakan bumi tidak ada sementara kita sedang di bumi saat ini? Gitu. Itu kan mustahil namanya. Berarti perkataannya itu mustahil. Akal mengatakan tidak mungkin sesuatu itu ada, sesuatu itu benar seperti itu. Nah, yang ketiga baru namanya jaiz. Ya. Jaiz itu apa? Jaiz itu yang mengatakan sesuatu itu mungkin ada, mungkin tidak ada. Gitu. Ya mungkin ada, mungkin tidak ada seperti itu. Jadi bisa jadi ada, bisa jadi tidak ada. Jadi akal itu cuma tiga ini. Jadi akal itu mengatakan ini pasti ada, ini tidak boleh ada, ini mungkin ada, ini mungkin tidak ada seperti itu. Nah ini hukum akal. Nah yang perlu kita tekankan ini adalah wajibnya di sini. Jadi wajibnya hukum akal berbeda dengan wajibnya hukum syar'i. Kalau kita berbicara hukum syar'i, wajib itu kita artikan sebagai harus gitu. Jadi misalkan fulan wajib sholat zuhur. Nah, fulan harus sholat zuhur. Ya, kalau harus berarti kan ketika dia tinggal kan ada konsekuensi. Gitu. Tapi kalau wajib akli, ya itu berbeda dengan wajib syar'i. Nah, artinya bukan harus tapi pasti. Ya, Allah itu wajib melihat. Ya. Artinya jangan Allah harus melihat tidak. Ya, tapi Allah pasti melihat. Nah, ini yang banyak kesalahan ya. Jadi hukum akli dibawakan hukum syar'i dibawakan hukum akli seperti itu. Nah, jadi kita harus bedakan ada namanya hukum syar'i yang 5, ya wajibnya berarti harus, ada lagi hukum akli yang 3, wajibnya berarti pasti. Gitu. Ya, jadi pasti dan harus kan berbeda seperti itu. Nah, bagi Allah kan punya sifat wajib. Ya Allah punya sifat wajib. Apakah itu sifat yang harus ada pada Allah, jadi kita memaksakan ke tidak, tapi pasti. Nah, kalau pasti itu kan berarti kita tidak memaksakan dalam masalah tidak memaksakan atau memaksakan, tapi memang sudah ada, ya wajib ada, pasti ada, absolut ada pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kita harus bedakan dulu ya tiga sifat ini untuk memahami nanti ketika kita membahas kan ada sifat Allah itu yang wajib, ada yang mustahil, ada yang jaiz. Apa itu wajib, apa itu jaiz, apa itu mustahil? Apa ketika disebutkan misalkan sifat wajib bagi Allah. Allah punya sifat wajib. Berarti kalau Allah nggak punya sifat itu Allah berdosa. Itu kan hukum syar'i, bukan hukum akli. Kalau hukum akli pasti, bukan harus. Seperti itu. Nah, makanya kita harus tekankan seperti itu. Nah, baru kita masuk ke pembahasan mengenai ilmu akidah itu sendiri. Ya. Qala al-musannif rahimahullahu taala, nafa'anallahu bi'ulumihi wa bi'ulumi masyayikhina fid dharain amin. Al-faslul awwalu, ya, fasal yang pertama, bab yang pertama, fi sifatillahi taala. Ya, pembahasan mengenai sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala, ya sebagaimana kita tegaskan tadi, ya katanya Imam Asy'ari apa kewajiban pertama seorang hamba itu, ya seorang muslim seperti kita orang awam ini, apa kewajiban pertama? Kita mengenal Allah, ya mengenal Allah bukan mengenal fisiknya, bukan mengetahui fisiknya, tetapi mengenal sifat-sifatnya. Oleh karena itu kita mulai pembahasan kita dengan memahami sifat-sifat Allah terlebih dahulu seperti itu. Makanya kitab ini juga dimulai dengan pembahasan mengenai sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala, ya. Dalam kitab ini nanti terdapat, ya dalam bab ini terdapat 3 subbab, ya. Al-wajibu fi haqqi ta'ala, ya pembahasan sifat Allah yang sifatnya wajib, ya al-jaizu fi haqqi ta'ala yang sifatnya jaiz, ya yang boleh ada boleh tidak ada. Dan yang ketiga al-mustahilu fi haqqi ta'ala, ya pembahasan subbab yang ketiga adalah sifat-sifat yang mustahil bagi Allah Subhanahu wa taala seperti itu. Nah, kita masuk yang pertama, al-wajibu fi haqqi ta'ala, sifat-sifat yang wajib bagi Allah Subhanahu wa taala. Ya wajib berarti pasti, ya pasti ada pada zat Allah Subhanahu wa taala. Ya, kita masuk ke bait nomor 5. Berkata Imam Sidi Ahmad Al-Marzuki, wa ba'du fa'lam bi wujubil ma'rifah min wajibin lillahi 'ashrina sifah. Wa ba'du fa'lam bi wujubil ma'rifah min wajibin lillahi 'ashrina sifah. Ya. Wa ba'du, ya. Wa ba'du kan setelah, ya. Maksudnya setelah apa? Ya, setelah kita membahas muqaddimah kemarin. Artinya setelah saya memulai kitab ini dengan basmalah, dengan hamdalah, dengan salawat dan salam, selanjutnya saya masuk ke dalam inti pembahasannya. Ba'du ini kan lilintikal untuk berpindah dari muqaddimah ke isi. Nah, kita kan sering juga ketika kita misalkan membuat surat atau kita pidato, kita mulai dengan muqaddimah, lalu ketika ingin masuk ke isi kan kita sebutkan amma ba'du atau wa ba'du, ya, dan lain sebagainya seperti itu. Nah, ini kalimat untuk berpindah dari muqaddimah ke isi. Nah, maka ketika ada kalimat wa ba'du, maka kita bisa tegaskan setelahnya ini merupakan isi dari kitab ini yang hakikatnya seperti itu. Ya. Wa ba'du setelahnya, ya setelah apa? Setelah basmalah, alhamdulillah, dan salawat dan salam yang saya sebutkan di bait-bait sebelumnya. Selanjutnya apa? Fa'lam, ketahuilah. Nah, sempat kita singgung juga, ketika sebuah kalimat, sebuah bait, atau sebuah paragraf dimulai dengan kata i'lam, maka itu menunjukkan pentingnya kalimat setelahnya, pentingnya paragraf setelahnya. Ya. Ketika bait ini dimulai dengan fa'lam, maka mengisyaratkan kepada kita bahwasanya bait yang
nomor 5 ini, ya bait kelima ini, ya bait yang akan kita baca saat ini itu sangat penting, sangat perlu perhatian yang lebih dibandingkan bait-bait yang lain. Apa isinya? Fa'alam apa? Apa yang harus diketahui? Ketahuilah biwujubil ma'rifah, ya, min wajibin lillahi asyrina sifah, ya. Wajib bagi seorang mukallaf, ya, al ma'rifah, ya, harus mengetahui, memahami, ya, atau mengenal, ya, isyrina sifatan min wajibin lillahi ta'ala, ya, 20 sifat wajib bagi Allah Subhanahu wa taala, ya. Perhatikan setelahnya apa? Fa'alam, ketahuilah biwujubil ma'rifah, ya. Ketahuilah bahwasanya, ya, wajib hukumnya bagi seorang mukallaf untuk mengenal, ya, sifat-sifat Allah yang 20 yang merupakan sifat-sifat wajib bagi Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini ada dua kata wajib, ya. Fa'lam biwujubil ma'rifah. Nah, wajib yang pertama ini untuk kita, ya, sebagai seorang mukallaf. Berarti di sini diartikan sebagai harusnya. Ketahuilah seorang mukallaf harus mengetahui, harus memahami, ya, harus mengenal. Nah, isyrina sifatan, 20 sifat min wajibin. Nah, wajib yang kedua ini adalah wajib bermakna hukum akli, yang artinya pasti. Kita wajib, ya, kita harus mengenal, memahami, ya, mengetahui 20 sifat yang pasti ada pada Allah Subhanahu wa taala. Seperti itu artinya. Jadi dua wajib. Ini sama-sama wajib nih istilahnya. Ada waw, ada jim, ada ba. Tapi wajib yang pertama untuk kita sebagai hukum syar'i yang artinya harus, wajib yang kedua itu hukum akli yang artinya pasti, seperti itu. Nah, jadi yang disampaikan oleh Sidi Ahmad Al-Marzuki dalam bait yang pertama ini apa? Ya, kita wajib sebagai seorang mukallaf, ya, sebagai seorang muslim, sebagai orang yang awam, ya, yang baru memahami ilmu akidah ini, itu apa? Mengetahui 20 sifat wajib bagi Allah Subhanahu wa taala. Nah, sebelum kita masuk ke satu persatu sifatnya, kita bahas secara rinci satu persatu sifatnya, kita mesti harus punya pegangan dulu, punya pijakan dulu. Ya, kenapa? Di luar sana banyak orang yang mengatakan Asy'ariyah sesat karena membatasi sifat Allah hanya 20, ya. Ada yang mengatakan, kok Asy'ari atau akidah Asy'ari itu sifat Allah cuma 20. Sementara kan lihat Asmaul Husna aja 99 gitu. Ya, dalam Al-Qur'an itu berapa sifat-sifat Allah? Kenapa cuma membatasi cuma 20 gitu, seperti itu. Nah, itu tuduhan dari kelompok luar seperti itu. Nah, ini kan sebenarnya salah, ya, salah memahami prinsip dasar dari akidah Ahlussunnah seperti itu. Ya, jadi dalam keyakinan Ahlussunnah wal Jamaah itu, ya, tidak ada yang mengatakan sifat Allah cuma 20, enggak ada. Tidak ada yang mengatakan sifat Allah cuma 20. Dalam akidah Asy'ariyah tidak ada yang mengatakan sifat Allah cuma 20, tidak ada sama sekali. Ya, ini saya Asy'ariyah nih, ya. Mereka mengatakan Asy'ariyah membatasi sifat Allah cuma 20, ya. Saya Asy'ariyah mengatakan tidak ada dalam akidah Asy'ariyah itu membatasi sifat Allah cuma 20, tidak ada, ya. Sifat Allah itu banyak sekali, ya. Banyak sekali, tidak terhingga, ya. Tidak bisa dihitung, tidak bisa tidak bisa dihinggakan seperti itu, ya. Tetapi dari semua sifat-sifat itu, ya, sifat-sifat yang banyak itu kita bisa klasifikasikan menjadi 3, ya. Bedakan klasifikasi dengan membatasi. Membatasi artinya tidak ada setelahnya, tapi kalau mengklasifikasi dari sekian macam kelompok itu kita bisa kelompokkan. Kita masukkan kriteria ke sini, ke sana, dan lain sebagainya. Nah, klasifikasinya 3, ya. Ada sifat yang wajib bagi Allah, ada sifat yang mustahil bagi Allah, dan ada sifat yang jaiz bagi Allah, ya. Apa itu sifat yang wajib bagi Allah? Tadi apa wajib di sini? Hukum akli, pasti. Sifat yang pasti ada pada Allah. Jadi Allah tidak mungkin tidak bersifat ini. Allah pasti bersifat ini. Sifat ini absolut pada Allah. Contohnya apa? Allah itu melihat. Ya. Mungkinkah Allah itu tidak melihat? Tidak mungkin. Kenapa? Allah itu pasti melihat. Makanya wajib Allah melihat. Pasti. Ya. Makanya klasifikasi yang pertama itu sifat yang secara akal mengatakan Allah pasti bersifat demikian. Nah, ketika kita mengatakan pasti bersifat demikian, secara otomatis lawan dari sifat ini tidak mungkin ada pada Allah. Ketika kita mengatakan Allah itu mendengar, maha mendengar, mungkinkah Allah tuli? Tidak mungkin. Kenapa? Karena Allah itu pasti mendengar. Ketika kita mengatakan Allah itu absolut punya sifat sama mendengar, ya wajib, berarti mustahil adalah lawan dari sifatnya ini, gitu. Nah, apa itu tuli? Gitu. Makanya seberapa banyak jumlah sifat wajib, maka sebanyak itu juga lah sifat mustahil. Nah, kalau kita sekarang mempelajari ada 20 sifat wajib, ya. Ada berapa sifat mustahil? 20. Dan kenapa lawannya? Ya karena memang seperti itu aturannya, gitu. Ketika akal kita mengatakan Allah itu wajib bersifat seperti ini, pasti bersifat seperti ini, maka lawan dari sifat itu pasti tidak ada pada Allah, ya. Pasti tidak ada pada Allah, mustahil pada Allah. Makanya seberapa banyak sifat wajib, sebanyak itu juga sifat mustahil, ya.
Allah itu ada sifat wajibnya, maka sifat mustahilnya tidak ada. Bersifat tidak ada itu tidak mungkin bagi Allah. Allah mendengar, maka mustahilnya tuli. Allah melihat, maka buta sifat mustahilnya. Seperti itu. Jadi sebanyak apapun sifat wajib, sebanyak itu juga sifat mustahil, ya, lawannya. Seperti itu. Nah, yang ketiga adalah sifat jaiz. Nah, sifat jaiz ini Allah boleh bersifat dengan sifat tersebut dan boleh juga bersifat dengan lawannya. Nah, ini bedanya wajib dengan jaiz. Kalau wajib harus bersifat dengan sifat itu, pasti bersifat dengan sifat itu, tidak boleh bersifat dengan lawannya. Tapi kalau jaiz boleh bersifat dengan sifat salah satu sifat jaiz, boleh juga bersifat lawannya. Seperti contohnya apa sifat jaiz misalkan? Allah itu pemberi nikmat, ya kan? Allah pemberi nikmat sifatnya kan al-mun'im, ya. Allah bersifat pemberi nikmat. Apakah itu wajib bagi Allah? Tidak wajib. Kenapa? Kalau kita katakan al-mun'im itu wajib, berarti kan al-mu'adzib, pemberi azab itu mustahil bagi Allah. Tapi kan Allah juga memberi azab kan. Allah selain memberi nikmat kan juga memberi azab seperti itu. Nah, maka kan ini menunjukkan bahwasannya sifat mun'im itu sifat jaiz bukan sifat wajib seperti itu. Kenapa? Karena boleh dalam artian Allah itu memberi nikmat, Allah juga boleh memiliki sifat lawannya, yaitu mu'adzib, pemberi azab seperti itu. Berbeda dengan sifat wujud, misalkan dalam sifat wajib kan ada wujud. Boleh kalau Adam, tidak boleh. Berarti itu mustahil. Makanya itu perbedaan antara sifat yang tiga ini. Nah, oke lah kita sebutkan untuk sementara ini sifat wajib 20. Ya, meskipun kita tidak membatasi 20 ya. Kita sebutkan saja sifat wajib 20. Ya. Sifat jaiz ada berapa? Banyak sekali. Ya, saking banyaknya kita tidak bisa sebutkan semuanya, tidak bisa dihinggakan semuanya. Sehingga para ulama membuat menjadi satu kelompok umum yang di bawahnya bisa turunannya banyak sifat. Apa itu sifat jaiz bagi Allah? Fi'lu kulli mumkinin aw tarkuhu. Mengerjakan segala hal yang mungkin bagi Allah atau meninggalkannya. Ya, jadi Allah bisakah memberi nikmat? Bisa. Meninggalkannya? Bisa juga. Tapi kalau sifat wajib, mungkin Allah melihat wajib. Ya. Allah buta, oh mustahil. Tidak bisa boleh. Tidak bisa boleh Allah itu buta. Nah, itu sifat wajib. Ini harus dibedakan antara wajib, jaiz, dan mustahil. Seperti itu. Nah, itu perbedaan antara sifat wajib, jaiz, dan mustahil. Nah, kita bisa klasifikasikan sifat Allah itu dalam 3 kelompok ini. Tidak membatasi, tapi mengklasifikasikannya. Nah, sebenarnya dari sini sudah terlihat sekali. Gitu. Apakah kita membatasi sifat Allah cuma 20? Tidak. Sifat wajib, sekalipun kita sebut yang wajib itu ada 20, gitu kan, sekalipun seperti itu ya sebutkan. Tapi kan sifat jaiz tak terhingga. Tapi dihimpun dalam suatu kalimat yang bisa menghimpun semuanya itu. Apa fi'lu kulli mumkinin aw tarkuhu, ya, mengerjakan segala hal yang mungkin atau meninggalkannya seperti itu. Nah, ketika sifat-sifat ini dijabarkan kan banyak nanti. Ada sifat mun'im, mu'adzib, ya, ada sifat adil, ya. Kalau itu adil ya. Boleh kalau tidak adil ya boleh gitu. Lawannya tidak adil lawannya adil bukan tidak adil, tapi sayang. Lawannya adil itu sayang kalau bagi Allah. Kalau kita kan adil lawannya tidak adil. Ya sayang lawannya tidak sayang. Tapi kalau bagi Allah adil lawannya sayang. Ya. Apa contohnya adil lawannya sayang? Dan ini keduanya boleh bagi Allah. Nah, ketika misalkan kita beribadah satu, balasannya kan harusnya satu. Ketika kita berbuat maksiat satu, harusnya balasannya satu. Itu adil kan? Kerjakan satu dapat satu, tinggalkan satu dapat satu. Ya. Kerjakan 10 dapat 10, tinggalkan 10 dapat 10. Ya. Tapi Allah itu nggak adil. Kenapa? Manja bil hasanati falahu asyru amsalihha. Ya, yang melakukan suatu kebaikan balasnya 10. Ya. Nah, itu kan apakah Allah itu adil? Kan tidak ya. Tapi lawannya adil bagi Allah itu bukan tidak adil, tapi lawannya sayang seperti itu ya. Rahim, ya Rahman atau Rahim. Seperti itu. Nah, ini perlu diperjelas. Nanti kita akan bahas secara mendetail setelah ini. Jadi yang perlu kita pahami itu adalah seperti itu dulu. Nah, sifat wajib ya. Bahkan sifat wajib sekalipun Asy'ariyah tidak pernah mengatakan hanya 20, tidak pernah. Ya. Bisa lebih 20? Bisa. Silahkan. Kalau mau nambahkan sifat ke-21 silahkan. Ya silahkan kalau ada, ya silahkan. Dan ada, tapi kita tidak sebutkan yang lain-lain. Kenapa? Cukup dengan apa yang kita ketahui saja, kita tinggalkan apa yang tidak kita ketahui. Nah, kenapa yang selama ini kita pahami sifat wajib cuma 20? Bukan membatasi ya, tetapi kenapa yang kita pahami cuma 20? Ini kan sama halnya ketika kita menyebutkan malaikat ada berapa? Malaikat ada banyak. Tapi yang wajib diketahui cuma 10, kan? Ya. Apakah malaikat cuma 10? Kan tidak. Banyak. Tapi kita sebutkan malaikat ada 10, gitu kan? Ya. Nabi dan Rasul ada berapa? 25. Apakah cuma 25? Tidak. Nabi ada sekian ratus ribu, ya. Kalau Rasul ada 300-an, gitu kan? Seperti itu. Nah, tapi kan kita sebutkan 25. Nah, begitu pun dengan sifat wajib bagi Allah ini, kan? Apakah cuma 20? Tidak. Bisa lebih dari 20? Bisa. Gitu. Kalaupun bisa dicarikan yang ke-21, 22, 23, 24, 25, silahkan. Ya. Tetapi yang masyhur dalam akidah Ahlussunnah wal Jamaah Imam Asy'ari dan Imam Al-Maturidi ya cuma 20. Ya, kenapa? Alasannya ada dua. Nah, yang pertama,
Karena sifat 20 inilah yang disebutkan berulang kali di dalam Al-Qur'an, ya, maupun dalam hadis. Di dalam Al-Qur'an hadis itu sifat 20 ini sering disebut-sebut gitu. Ya. Itu alasan yang pertama. Nah, alasan yang kedua, sifat 20 ini dapat diketahui dengan akal. Artinya kalau kita tidak buka dalil Al-Qur'an dan Sunnah pun, kita tidak buka Al-Qur'an dan Sunnah ini, kita berpikir secara logika kita saja, ya. Kita bisa menemukan sifat yang 20 ini. Ya. Misalkan Allah itu ada, ya wajib ada kan. Sifat yang pertama kan wujud, ada. Haruskah kita buka Al-Quran dan Sunnah dulu baru kita meyakini Allah itu ada? Enggak harus. Kita secara logika bisa mengatakan, enggak mungkin Tuhan enggak ada. Namanya Tuhan pasti ada. Kalau Tuhan enggak ada, ya kita enggak ada. Nah, itu kan logika yang berbicara, bukan dalil Al-Quran kan. Makanya, kenapa sifat itu yang kita harus pahami cuma 20 ini? Karena dua alasan. Pertama, sifat 20 sering diulang-ulang dalam Al-Quran dan Sunnah. Yang kedua, karena sifat 20 ini dapat diketahui dengan perantaran akal saja tanpa harus membuka Al-Quran dan Sunnah seperti itu. Nah, bukan berarti nggak ada dalilnya. Tadi kan yang pertama kita sebutkan ada dalilnya, disebutkan berulang kali. Berarti kan ada dalil aklinya dan ada dalil naklinya. Ada dalil Al-Quran dan Sunnah dan ada dalil secara akal. Akal kita mengatakan Allah pasti bersifat seperti itu. Nah, itu yang harus kita tekankan. Nah, kita coba baca penjelasannya dari Sidi Alawi Al-Maliki. Yajibu ala kulli mukallafin, ya, wajib bagi seorang mukallaf. Tadi kita sempat singgung di atas tadi kan, ya, wajib di sini untuk mukallaf berarti hukum syar'i, ya, harus, ya, seorang mukallaf harus. Ya, artinya kalau dia tidak tahu ada konsekuensinya seperti itu, ya. Harus seorang mukallaf itu apa? Ayya arifa, ya, mengenal. Nah, mengenal ini berbeda dengan mengetahui, ya. Misalkan, ya, kita pasti tahu, ya, siapa itu misalkan Erick Thohir misalkan, ya, Menteri BUMN sekarang. Nah, tahukah kita dengan Erick Thohir? Tahu. Tapi apakah kita kenal dengan dia? Kan tidak. Kalau orang kenal kan tahu dia lahir di mana, orang di mana, dia tinggal di mana gitu kan. Lahirnya di mana, orang tuanya siapa, dianya bagaimana, segala macamnya itu kan kenal. Nah, kewajiban kita kepada Allah ini bukan tahu, tapi kenal. Makanya kalimatnya ayya rifa, bukan ayya lama. Ya, jadi ma'rifah dan ilmu itu beda. Kalau ilmu itu ya tahu gitu kan. Ya kalau sekedar tahu wajibnya tahu Allah, kita tahu Allah. Siapa Tuhan Allah itu sudah tahu. Tapi apakah karena kita kenal dengan Allah? Nah, itu belum. Nah, makanya kewajiban kita tuh mengenal, ya. Coba bandingkan misalkan kenalkah dengan orang tua kita masing-masing? Kita pasti jawab kenal. Kenapa? Karena tahu orang tua kita berasal dari mana, tanggal lahirnya berapa, segala macamnya, sifat-sifatnya semuanya tahu. Nah, itu kenal. Tapi kalau tahu, ya belum tentu kenal. Kalau kenal pasti tahu. Nah, kewajiban kita kepada Allah itu adalah mengenal, ya, ayya arifah, ya. Apa yang wajib kita kenal itu? Min sifatillahi al-wajibi fi haqqihi, ya. Kita mesti mengetahui secara mendalam, artinya mengenal sifat-sifat wajib bagi Allah Subhanahu wa taala. Apa itu sifat wajib bagi Allah taala? Ma la yutasawwaru fil aqli adamu, ya. Tadi kita singgung, ya, sifat wajib bagi Allah artinya sifat yang pasti ada bagi Allah, ya. Apa itu sifat yang pasti ada bagi Allah? Ma la yutasawwaru fil aqli adamu, ya. Tidak bisa tergambar oleh akal ketiadaannya. Tidak mungkin tidak ada, gitu. Pasti ada, gitu kan, seperti itu. Nah, itu kan hukum akal mengatakan seperti itu. Nah, Allah itu ada, ya. Mungkinkah akal mengatakan Allah tidak ada? Tidak mungkin. Akal pasti mengatakan Allah itu ada. Makanya orang-orang ateis di luar sana itu mungkin akalnya agak bermasalah. Gitu. Kenapa? Secara logis, secara logika, Tuhan itu pasti ada. Tidak mungkin tidak ada yang namanya Tuhan seperti itu. Kalau Tuhan tidak ada, ya kita tidak ada seperti itu. Nah, misalnya yang lain, misalkan Allah itu bersifat qudrah, yang punya kuasa gitu, ya. Mungkinkah Tuhan itu tidak punya kuasa? Itu kan lawannya. Ya, Allah tidak berkuasa. Tidak mungkin. Kenapa? Namanya Tuhan pasti punya kuasa. Kalau Tuhan tidak berkuasa, berarti kan Tuhan lemah. Kalau lemah ya berarti bukan Tuhan. Nah, itu kan akal. Nah, berarti apa itu sifat wajib? Sifat yang pasti bagi Allah, ma la yutasawwaru fil aqli adam. Tidak tergambar oleh akal, ya, tidak dapat akal mengatakan itu tidak ada. Ya, ketiadaannya itu tidak tergambar oleh akal. Tidak mungkin tidak ada, pasti ada. Nah, itu yang pertama, ya, min sifatillahi alwajib fi haqqihi. Yang kedua, wal mustahil fi haqqihi. Yang kedua juga harus mengenal sifat-sifat mustahil bagi Allah Subhanahu wa taala. Apa itu sifat mustahil bagi Allah? Ya, kalau tadi kita sudah singgung di awal, kalau seandainya sifat wajib sekian, ya sifat mustahil pasti sekian juga. Kenapa? Karena sifat mustahil adalah lawan dari sifat wajib. Ya, jadi ketika kita katakan Allah itu wajib pasti bersifat A, maka bukan A itu mustahil. Nah, berbeda dengan jaiz. Kalau mengatakan Allah itu A, bukan A juga boleh bagi Allah. Seperti itu. Apa itu sifat mustahil? Ma la yutasawwaru fil aqli wujuduhu. Ya. Akal ini tidak bisa menggambarkan keberadaannya. Ya. Mungkin Allah itu tidak ada. Mungkin Allah itu bisu. Mungkin Allah itu tuli. Ya, kalau Allah bisu tuli berarti kan Allah lemah.
Ya kalau lemah berarti bukan Tuhan dong. Makanya sifat mustahil bisu dan tuli seperti itu. Nah, yang ketiga, wal jaizi fi haqqihi wa huwa ma yasihhu fil aqli wujuduhu wa adamuhu. Ya, sifat yang ketiga adalah sifat jaiz. Ya. Klasifikasi yang ketiga, ma yasihhu fil aqli wujuduhu wa adamuhu. Akal bisa mengatakan sifat itu ada dan bisa mengatakan sifat itu tidak ada. Seperti contohnya tadi sifat mun'im dan mu'adzib. Allah itu bersifat mun'im, pemberi nikmat. Ya, bisa akal mengatakan Allah bersifat mun'im? Bisa. Bisa mengatakan akal itu Allah tidak bersifat mun'im? Bisa. Kenapa? Allah juga bersifat mu'adzib, lawannya. Ya, karena kan dua sifat nggak mungkin bersatu sekaligus kan. Pasti ada masa-masanya kapan jadi mun'im, kapan jadi mu'adzib seperti itu. Nah, kalau antara A dan lawan A itu keduanya boleh, maka itu sifat jaiz namanya. Ya. Kalau A wajib, berarti bukan A itu mustahil. Nah, itu namanya sifat wajib dan sifat mustahil seperti itu. Nah, ini kembali lagi kita tekankan bahwasanya kita tidak membatasi sifat menjadi tiga di sini. Ya, kita tidak membatasi sifat menjadi tiga. Kita mengklasifikasikan sifat Allah yang sekian banyak itu ke dalam tiga kelompok. Ya. Ada sifat yang pasti atau pasti itu dalam artian tidak boleh tidak ada bagi Allah, namanya sifat wajib. Ada sifat yang tidak boleh ada, ya mustahil ada bagi Allah, namanya sifat mustahil. Dan ada sifat yang boleh ada dan boleh tidak ada. Ya, jadi Allah bisa bersifat itu ya saat ini, ya besok Allah tidak bersifat itu, bisa gitu. Ya boleh. Kenapa namanya sifat jaiz ya? Saat ini Allah mun'im, besok mu'adzib, boleh gitu. Allah bersifat keduanya boleh. Tapi kalau ada dan tidak ada kan tidak mungkin bersatu. Ya, Allah saat ini ada, besok tidak ada, itu kan mustahil. Ya. Kalau ada ya ada terus, tidak ada tidak terus. Beda dengan mun'im dan mu'adzib seperti itu. Nah, ini perlu harus dipahami. Nah, itu kewajiban kita harus mengetahui sifat-sifat wajibnya Allah, sifat-sifat mustahilnya Allah, dan sifat-sifat jaiznya Allah Subhanahu wa taala. Wa kadza yajibu alaihi ayya arifa mithla dzalika fi haqqi rusuli alaihi wassalatu wassalam. Ya. Begitupun kewajiban kita sebagai seorang mukallaf untuk mengetahui juga secara mendalam atau mengenal ya serupa dengan itu. Artinya apa? Mengetahui sifat-sifat wajib, sifat mustahil, sifat jaiz bagi siapa? Bagi Rasulullah SAW seperti itu. Nanti juga kita setelah membahas kitab ini, setelah membahas sifat-sifat Allah, akan membahas tentang sifat-sifat Rasulullah SAW seperti itu. Jadi dari pembahasan kali ini kita bisa simpulkan bahwasanya kita tidak pernah membatasi sifat Allah itu hanya 20, tidak pernah. Ya, kita mengklasifikasi sifat yang wajib ada, sifat yang mustahil ada, sifat yang jaiz ada. Sifat jaiz tidak terhingga, banyak sekali. Ya, tetapi dikumpulkan menjadi satu kalimat yang bisa menghimpun semua sifat-sifat ini. Ya, apa itu? Fi'lu kulli mumkinin aw tarku. Nanti akan kita bahas panjang lebar di pembahasan sifat jaiz seperti itu. Nah, sifat wajib. Ya, apakah sifat wajib cuma 20? Tidak, banyak juga. Ya, yang penting kita memahami dulu apa itu wajib, apa itu mustahil, apa itu jaiz. Sifat wajib itu banyak, lebih dari 20 mungkin saja. Ya. Tetapi kenapa yang harus kita pahami cuma 20 saat ini? Kenapa yang harus diketahui oleh seorang awam yang baru belajar akhirnya cuma 20 saja? Alasannya karena dua tadi. Yang pertama, karena 20 sifat ini disebutkan berulang kali di dalam Al-Quran dan Sunnah. Dan yang kedua, 20 sifat ini bisa didapati oleh akal, diyakini oleh akal tanpa harus membuka Al-Quran dan Sunnah. Jadi akal sudah mengatakan sifat seperti ini. Ya, tanpa kita cari dalil Al-Quran dan Sunnah pun, akal sudah mengatakan Allah itu pasti ada. Tanpa mencari dalil Al-Quran dan Sunnah pun, kita pasti mengatakan Allah itu mendengar, mengetahui. Ya, tidak mungkin karena Allah bodoh. Ya, masa Allah bodoh? Kalau Allah bodoh berarti kan Allah lemah. Kalau Allah lemah berarti Allah bukan Tuhan seperti itu. Nah, itu kan akal yang mengatakan. Apakah kita membuka dalil Quran Sunnah? Tidak. Ya, wallahu wasamiul alim kan tidak. Tidak sampai ke sana. Kita belum sampai ke sana. Akal saja sudah mengatakan tidak mungkin Allah bersifat ini. Nah, itu mustahil. Akal mengatakan Allah pasti bersifat ini, itu sifat wajib. Akal mengatakan Allah bisa saja bersifat ini, bisa juga bersifat lawannya. Namanya sifat jaiz seperti itu. Ya, jadi jangan ikuti syubhat-syubhat mereka yang di luar sana yang mengatakan Asy'ariyah kok membatasi sifat Allah cuma 20. Tidak pernah. Tidak ada Asy'ariyah membatasi sifat Allah cuma 20, tidak pernah. Ya, mengklasifikasikan iya menjadi wajib, mustahil dan sunnah, mustahil dan jaiz gitu. Jaiz apakah cuma satu? Tidak. Jaiz itu banyak tapi dihimpun jadi satu supaya memudahkan, ya. Sifat wajib berapa? Banyak juga gitu. Tetapi kenapa kita cuma pas 20? Tadi dua alasannya. Nah, sifat mustahil berapa? Seberapa banyak kita temukan sifat wajib, maka sebanyak itu juga lah sifat mustahil yang akan kita dapati. Kenapa? Karena sifat mustahil adalah lawan dari sifat wajib seperti itu. Baiklah, kita akhiri pertemuan kali ini. Semoga ada manfaatnya. Semoga menjadi ilmu baru buat kita. Semoga menjadi pemahaman baru buat kita. Semoga menjadi pijakan baru buat kita. Sehingga kita bisa berani mengungkapkan diri kita sebagai Ahlussunnah yang sebenarnya. Bukan sebagaimana yang disangka-sangka atau dituduhkan. Kalau kita ini bukan Ahlussunnah oleh kelompok-kelompok mereka yang baru ada. Kelompok minoritas yang baru ada. Ya, sehingga kita memang benar-benar yakin menjalani agama kita dengan keyakinan kita yang selama ini sudah menjadi mayoritas yang dianut oleh umat Islam sejak zaman dahulu kala.
Baiklah, demikian yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.